Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih bahwasanya saat ini UKKJ atau uji kompetensi untuk guru pengawas sudah mulai dibuka. Dalam artian proses seleksinya akan dibuka, tapi sosialisasinya sudah mulai digencar-gencarkan. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tidak mengetahui apa sih maksud dari UKKJ. Kita langsung bahas bersama-sama. Untuk jadwalnya kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @teddy aba channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu siapkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan salah satu informasi kepada Bapak Ibu semua perihal UKKJ, di mana pemerintah pusat khususnya Kemdikbud telah berkirim surat terkait dengan adanya sosialisasi tersebut. Nah, seperti apa sih atau apa sih UKKJ itu? Jadi Bapak Ibu semua biar mengetahui sebelum kita bertindak ke langkah selanjutnya. Seandainya Bapak Ibu ingin berkomentar, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu semua, UKKJ saya ambil dari websitenya UKKJ uji kompetensi. Apa itu UKKJ uji kompetensi? Uji kompetensi merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan fungsional sekolah, dan jabatan fungsional penilik. Jadi UKKJ di sini ditujukan agar bisa menghitung seberapa besar tingkat untuk Bapak Ibu semua terhadap uji kompetensinya, kemudian manajerialnya, dan juga sosial kulturalnya. Dan ini dikhususkan bagi untuk jabatan fungsional guru, fungsional pengawas, dan juga fungsional penilik. Ini khusus di Kemdikbud ya Bapak Ibu semua, di ranahnya Kemdikbud tentunya. Kalau UKKJ di ranah yang lain itu sudah diakomodasi oleh masing-masing pejabat pembinanya. Nah, di sini untuk ruang lingkup dari UKKJ tersebut adalah uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi guru, pamong pelajar, dan juga pengawas sekolah. Kemudian uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, dan juga jabatan fungsional penilik Bapak Ibu semua. Nah, kemudian untuk tujuan uji kompetensi itu apa? Di sini juga dijelaskan di dalam websitenya bahwasanya tujuan uji kompetensi itu dilaksanakan tidak lain adalah penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan penilik bertujuan untuk 1. Mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan atau jabatan fungsional penilik melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional. 2. Mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, atau jabatan fungsional penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik jenjang ke satu tingkat lebih tinggi. Jadi di sini sudah jelas tujuannya adalah untuk mengukurkan dalam proses apa, misalnya untuk kenaikan pangkatnya. Nah, kenaikan pangkat ini tidak semuanya menggunakan UKKJ, dalam artian ada beberapa kenaikan pangkat yang alih jenjang saja yang khusus untuk ikut UKKJ sebagai persyaratan kenaikan pangkat tersebut.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengilustrasikan kepada Bapak Ibu semua jabatan-jabatan seperti apa sih untuk guru yang harus mengikuti UKKJ tersebut agar Bapak Ibu semua tidak diratakan semua kenaikan pangkat wajib UKKJ. Tidak seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Di sini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini saya hanya menampilkan beberapa untuk jenjang jabatannya saja. Bapak Ibu semua, untuk poin-poinnya kita abaikan. Misalnya 100, 150 ini kita abaikan. Jadi di sini saya hanya membahas fokus yang ikut UKKJ itu yang mana sih? Golongan berapa sih? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui semua. Oleh sebab itu silahkan simak dengan baik. Ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Atau mungkin absen, silahkan dari kabupaten kota mana Bapak Ibu semuanya. Kita langsung bahas. UKKJ tujuannya adalah untuk mengukur Bapak Ibu semua keahlian, keterampilan dari segi kompetensi manajerial, sosial kultur, dan juga teknisnya dan juga teknis. Nah, di sini yang Bapak Ibu semua wajib mengikuti UKKJ nantinya harus memiliki sertifikat uji kompetensi sebagai dasar untuk kenaikan pangkat adalah di sini. Jadi dari Bapak Ibu ketika alih jenjang itu seperti apa? Contoh saja ya, guru pertama di sini guru muda. Nah, ketika pindah pangkat ke sini, inilah yang diperlukan untuk sertifikat UKKJ tersebut. Nah, jika masih sama-sama di dalam guru ahli pertama atau guru pertama ini tidak perlu UKKJ. Contohnya, Bapak Ibu sekarang posisi di 3A dan akan naik pangkat ke 3B. Nah, ini tidak perlu melakukan uji kompetensi. Jadi ini tidak perlu melakukan uji kompetensi. Nah, barulah Bapak Ibu semua ketika dari guru ahli pertama ke guru muda, dengan kata lain, golongan 3B, Bapak Ibu semua posisi di 3B sekarang dan akan naik pangkat ke 3C di sini. Nah, jadi akan naik pangkat ke 3C. Inilah yang perlu melakukan UKKJ. Jadi harus ada sertifikat uji kompetensinya. Ketika naik jenjang jabatan harus ada sertifikat UKKJ-nya. Nah, di mana lagi Mas yang harus ada UKKJ-nya? Jadi dari 3D di sini ke 4A. Jadi posisi 3D ke 4A di sini ketika naik pangkat ini, maka Bapak Ibu semua wajib UKKJ. Dalam artian misalnya sekarang posisi Bapak Ibu semua berada di golongan 3D dan sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat di 4A-nya, maka diwajibkan untuk mengikuti UKKJ. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, misalnya dari guru ahli media nih. Jadi dari 4A ke 4B ini tidak perlu melakukan UKKJ. Dari 4B ke 4C tidak perlu melakukan UKKJ. Baru dari 4C ke 4D barulah ini yang memang harus melakukan UKKJ. Jadi bisa difahami sekarang Bapak Ibu semua, siapa-siapa sih yang wajib atau yang perlu mengikuti UKKJ tersebut. Dari hal ini Bapak Ibu sudah mengetahui jika Bapak Ibu merasa, oh saya saat ini golongannya adalah 3B dan akan naik pangkat ke 3C, dan dari segi nilai SKP dan sebagainya sudah memenuhi syarat, dari angka kredit untuk SKP yang telah dikonversi sudah memenuhi syarat, maka wajib Bapak Ibu semua untuk mengikuti UKKJ. UKKJ siapa sih yang melakukan atau yang mengadakan, yang menyelenggarakan? Nah, yang menyelenggarakan untuk guru adalah Kemdikbud Bapak Ibu semua. Dan di situ Bapak Ibu semua harus mendaftar melalui aplikasi SIM PKB. Maksudnya melalui portalnya UKKJ menggunakan user passwordnya SIM PKB. Oleh sebab itu misalnya lupa password, kemudian Bapak Ibu semua tidak memiliki akun SIM PKB, segera daftar sekarang. Bapak Ibu tidak mengetahui atau tidak memahami bagaimana langkah untuk daftar, cek saja di Aba Channel. Cari saja dengan keyword atau kata kunci SIM PKB Aba Channel atau mungkin UKKJ 2024 untuk informasi terkait dengan UKKJ di tahun 2024 ini. Nah, oleh sebab itu pantau terus Aba Channel untuk jadwal-jadwalnya saya akan paparkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.